Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan perkara nomor 141 PU21 2023 tentang pengujian material Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pada Rabu, 8 November 2023. Sidang tersebut dihadiri pemohon Brahma Aryana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia bersama kuasa hukum Victor Santoso Tandiasa. Pemohon mengajukan pengujian materi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakomodasi Gibran Rakabumi Raka maju sebagai cawapres dalam putusan No. 90 PBU XXV2A23. Dalam permohonannya itu, Brahma berharap yang bisa maju capres, cawapres di bawah usia 40 tahun hanya gubernur dan tidak berlaku untuk kepala daerah di bawahnya. Dalam sidang tersebut Victor mengakui terburu-buru dalam menyusun permohonan gugatannya itu. Sehingga pihaknya akan banyak memperbaiki petitum sesuai yang disarankan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Di lain sisi dia meminta Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan secara cepat. Alasannya pihaknya ingin segera mendapat kepastian hukum dari kasus yang menjadi polemik di masyarakat. Tidak hanya itu, Brahma juga berharap agar Anwar Usman tidak dilibatkan lagi di dalam sidang. Hal itu sesuai dengan putusan sanksi pelanggaran kode etik oleh Anwar Usman yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, sebelumnya. Atas permintaan tersebut Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartoyo akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Tapi sekali lagi, bahwa sebenarnya Victor dan Brahma, kalau putusan ini sudah diucapkan di persidangan terbuka untuk umum, dengan mengamarkan seperti ini sebenarnya sudah putusan MK. Sudah bukan lagi putusan mayoritas minoritas. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah. Itu kalau. Nah, kemudian kedua juga mempersoalkan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah yang termuat dalam amar itu juga kemudian tentunya tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan karena hanya 3 hakim. Tadi sudah diserahkan, sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Oke, kalau ada yang belum jelas silahkan. Ada yang ditanyakan, Victor atau Brahma? Ya, Yang Mulia. Sebenarnya memang benar kami membuat ini tidak dalam persiapan yang matang, sehingga kami memang masih banyak hal yang perlu kita masukkan, dan memang terlebih lagi akan banyak penambahan ataupun perubahan, khususnya terkait dengan adanya putusan MK kemarin Yang Mulia. Jadi memang itu yang akan menjadi sandaran kita, bahwa kalau kita mengacu pada pasal 45 Undang-Undang MK, maka suara ketika terjadi ketidaksetujuan atau tidak musyawarah mufakat itu tidak terjadi, maka suara ketua yang kemudian menentukan terhadap penentuan dalam amar itu. Nah, ini yang kemudian kita melihat ketika putusan MK itu berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada ketua MK yang ikut memutus ini, sehingga ini yang kami kemudian ingin memberikan satu kepastian hukum. Silakan. Ya. Saya sudah bisa menangkap kami bahwa adakah itu dampak dengan nasib putusan yang sudah pernah dijatuhkan, karena ada hakim yang terkena sanksi etik, kan begitu kan? Karena menyangkut pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Yang Mulia itu. Tapi jangan salah ya, nanti boleh bagaimana kemudian meletakkan pasal 17 itu ayat 7-nya atau ayat 8-nya. Ya. Kemudian kan mau tidak mau, suka tidak suka, jalan keluarnya adalah harus diadili atau dimusyawarahkan oleh hakim yang berbeda. Ya. Sementara di MK ini 9 hakim semua ikut bermusyawarah pada sebelumnya. Bagaimana itu kemudian harus mengimplementasikan pasal 17 ayat 8 ya, atau 7 itu yang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu Anwar Usman sebagaimana diberitakan oleh Detik.com menyatakan dirinya akan tetap mengawal gugatan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu. Dia mengatakan akan mengawal sidang yang dilaksanakan hari ini terkait syarat usia capres-cawapres. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.